kita tidak sampai ke tingkat itu. Yang paling mendasar adalah panggage. Kita jarang mau menghadirkan makna dari amalan itu ke dalam kalbu ketika kita melaksanakan. Yang penting dia awak mulai mencuci tangan, pada cuci kaki sudah itu. Padahal setiap rangkaian ibadah itu seseorang hendaknya melakukan wukuf. Bukan wukuf di Mekah saja. Wukuf pada setiap rangkaian ibadah yang dia lakukan, menghadirkan ke dalam kalbunya maksud dan tujuan Allah mensyariatkan. Nah, dengan itulah akhirnya ibadah itu berperan dan berfungsi untuk apa? Menyingkirkan segala bentuk yang mengotori hati insan. Jadi tujuan akhir dari taharah itu adalah kalau orang benar bersuci dan berwudu, itu menyingkirkan yang lain dari kalbu insan. Sehingga ketika dia berdiri di tempat salatnya, dia bisa mengamalkan petunjuk Allah, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah tegak karena Allah dalam keadaan tunduk. Apa maknanya? Kalbunya penuh dengan rasa ubudiyah dan ta'azim kepada ma'bud, kepada yang disembahnya. Jadi kalbunya penuh dengan perasaan seorang hamba, dengan kesadaran akan kehambaannya, dan juga ada di dalamnya apa? Ta'zim, pengagungan segala bentuk penghambaan, mengagungkan al-ma'bud yang disembah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kalau orang itu melakukan wudu tahap demi tahap, mulai dari dia laksanakan, dia hadirkan makna. Ketika dia pakai air, hadir rasa syukur Allah telah berikan nikmat kepadanya untuk membersihkan dirinya, sehingga dengan itu dia pantas untuk tegak berdiri menyembah Allah. Kemudian dia basuh anggota tubuhnya dengan perasaan menyesal atas berbagai ketelanjuran. Wajahnya yang dia basuh, bukankah di situ ada anggota tubuhnya yang bisa jadi semenjak pagi tadi atau semenjak kemarin telah mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan kesadaran-kesadaran seperti itu, maka berangkatlah dari hati orang itu segala dampak dan bekas dari perbuatan maksiat dan dosa yang dia lakukan. Artinya apa? Ibadah itu perlu membawa rasa. Tidak hanya sebatas memenuhi tuntutan rukun dan syarat. Nah, apabila seseorang sampai kepada membersihkan sirnya, sehingga yang ada di dalam kalbunya adalah rasa kehambaan dan menta'azimkan Allah,
berarti orang itu telah sampai kepada tujuan ma'nawi, tujuan hakiki dari taharah itu. Tapi kalau hanya sebatas berniat dia mengangkatkan hadas, berarti dia belum mendapatkan faedah ibadah terkait dengan pembersihan kalbu. Dan bisa jadi itulah rahasianya kenapa ibadah-ibadah tersebut tidak aktif dan efektif memperbaiki diri orang yang melakukan. Nanti terjawab sebenarnya pertanyaan, kenapa orang korupsi padahal dia rajin ke masjid? Mengapa orang melakukan maksiat padahal umrah rutin setiap bulan? Mengapa orang tidak peduli pantang larangan Allah padahal hajilah sekian kali? Dan ternyata ibadah-ibadah yang dilakukan kalau kosong dari makna, kosong dari hakikat yang ada di dalam setiap amalan itu, jelas dia tidak akan sampai kepada apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, harta dipungut zakatnya. Kata Allah, untuk apa zakatnya? Untuk membersihkan mereka. Wa tuzakkihim. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan di dalam firman-Nya membersihkan harta. Tetapi apa? Membersihkan mereka yang bersedekah. Coba lihat ayatnya. Dalam surat At-Taubah itu. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Ambillah dari harta mereka itu sedekah yang akan membersihkan siapa? Membersihkan apa? Kata Allah, tutahhiruhum, bukan tutahhiruha. Allah katakan sedekah itu akan membersihkan mereka. Mereka siapa? Mereka sahibul amwal, ashabul amwal, orang yang punya harta. Jadi sedekah itu tidak membersihkan, tidak disebut oleh Allah membersihkan harta. Berarti bukan itu tujuan utama. Harta bersih hanya tujuan antara. Jadi kita harus memahami ayat kemana arahnya. Khudh, ambillah min amwalihim, dari harta mereka, sadaqatan, sadaqah, tutahhiruhum, sadaqah itu akan membersihkan siapa? Hum. Kalau membersihkan harta tentu bukan hum, ha, tutahhiruha. Yang ada dalam Al-Quran apa? Tutahhiruhum. Bukan berarti harta tidak bersih. Ketika zakat dikeluarkan, harta bersih. Tetapi ternyata bukan itu tujuan utama sedekah. Bukan itu tujuan utama zakat. Tujuan utamanya adalah membersihkan orang yang punya harta. Nah, kira-kira bagaimana menjawabnya? Bagaimana zakat itu bisa berfungsi untuk membersihkan orang?
Begitu juga wudu. Kembali kita ke wudu tadi. Nanti ketika perkara zakat kita kaji pula. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan berwudu, mempergunakan rahmat yang ia turunkan dari langit atau air yang ia terbitkan dari bumi. Tidak hanya sebatas menyingkirkan yang zahir, tetapi di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa air yang diturunkan itu berfungsi untuk membersihkan. Tidak sebatas kebersihan lahiriah, tapi juga kebersihan batiniah. Nah, orang-orang yang sukses membersihkan dirinya dengan ibadah, dan ibadah yang utama itu yang diperintahkan orang untuk melakukannya ketika dia masuk Islam. Dan dalam hadis Nabi, ketika belum mengutus para sahabat menjadi da'i ke suatu daerah, apa yang kalian lakukan dulu? Ud'uhum. Kata Nabi kepada utusan beliau, seru mereka kepada apa? Kepada iman, kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, bersyahadat, mengimani Allah satu-satunya sebagai sembahan, dan mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Fa in ajabuka, kalau mereka jawab seruan engkau, apa lagi kata Nabi? Fa'murhum, suruh mereka untuk melakukan apa? Salat 5 kali sehari semalam. Setelah syahadat, orang disuruh mengapa? Salat. Kalau kita bicara salat, apa awal langkah yang dilakukan? Bersihkan diri. Nah, kenapa selama ini wahai kaum muslimin, kebersihan diri dengan taharah, dengan wudu itu kita batasi hanya dalam batas membersihkan lahiriah semata. Nah, tentu ketika tidak terbawa makna yang terkandung di dalam ibadah itu ke dalam ibadah tersebut, pada ibadah yang kita lakukan, wajar kalau kita tidak menemukan buah dari apa yang kita. Wajar. Jadi kalau hari kini kita bicara solat itu berfungsi sebagai apa? Mengapa tidak kita lihat apa yang dikatakan oleh Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mengapa? Jawabannya, memanglah saya itu bagiannya. Karena yang mampu untuk mencegah keji dan mungkar itu solat seperti apa? Solat seperti apa? Wudu yang mampu membuat orang menjadi mutahhirin. Tadi saya bacakan salah satunya adalah firman Allah dalam surat At-Taubah. Inna awwala baitin, sesungguhnya awal rumah yang dibangun untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam, ketika Nabi SAW sampai di Madinah, masjid apa? Quba. Itulah awal masjid yang dibangun oleh Rasul di saat kedatangan beliau
di Madinah. Allah Subhanahu wa taala memuji masjid tersebut. Dipuji oleh Allah karena di dalamnya ada orang-orang al-muttahhirin, orang yang membersihkan diri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu. Kenapa Allah puji Masjid Quba itu? Karena di dalamnya ada orang-orang yang senang bersuci, senang membersihkan diri. Apa yang mereka lakukan di dalam masjid sehingga mereka dikatakan membersihkan diri? Mandinya? Kan tidak. Tapi Allah katakan jamaah Masjid Quba itu adalah orang-orang yang senang membersihkan diri, yang senang bersuci. Apakah maksudnya di dalam masjid ada fasilitas untuk mandi? Tak. Tentu ibadah utama yang mereka lakukan di dalam masjid itu apa? Salat. Yang diawali dengan apa? Dengan tahar, dengan berwudu. Dan Allah senang dengan orang yang membersihkan diri. Dan tentu tidak bisa kita fahami makna membersihkan diri ini hanya membasuh. Terlalu dangkal kalau kita memahaminya sebatas itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membandingkan jamaah dua masjid. Ini kan ayat ini turun terkait dengan Masjid Dirar. Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik yang bertujuan untuk dijadikan markas oleh mereka dalam melakukan perlawanan terhadap Nabi. Dan juga bertujuan untuk memecah belah persatuan jamaah di Masjid Rasul dan Masjid Quba. Dan juga mereka tujukan untuk apa? Untuk menghimpun segenap kekuatan, menolong orang-orang yang akan memerangi Rasulullah. Irsadan liman haraballah wa rasulah. Dan juga masjid itu akan mereka pakai untuk menyebarkan ajaran sesat yang akan menghalang orang untuk masuk Islam atau menggoyang iman orang yang telah masuk. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sebelumnya. Masjid itu mereka jadikan sebagai apa? Diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl. Nah, itu isi satu masjid yang dibangun oleh orang munafik. Masjid lain yang dibangun oleh Rasul pertama sekali, dalam pendapat sebagian mufassirin, sebagian ahli tafsir, itu Masjid Quba. Ada yang mengatakan itu Masjid Nabawi.
Masjid yang dibangun pertama oleh Rasul itu, kalau kita katakan itu Masjid Quba atau Masjid Nabawi sekalipun, karakter jamaah yang beribadah di dalamnya berbeda. Yang satu ingin bergelimang dengan kekufuran. Dan kita tahu, kufur bukanlah kotoran lahir. Kesyirikan, syirik bukanlah kotoran lahiriah. Dalam surat At-Taubah dikatakan innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Najis apa? Ada yang mengatakan, ya, mereka punya najis lahir juga. Kenapa? Karena mereka tidak mandi wajib. Dan berbagai macam. Tetapi itu tidak disepakati oleh ulama. Najasatul musyrik, kenajisan orang musyrik adalah kenajisan maknawi. Syirik itulah yang najis. Syirik itu apa? Keyakinan yang ada di dalam kalbunya, yang mempersekutukan Allah dengan yang lain. Itulah yang najis. Jadi ada sekelompok jamaah masjid. Masjid itu dibangun oleh kaum munafikin ingin bergelimang dengan najis, dengan noda, dengan kotoran, dengan kekufuran, dengan kesyirikan, dengan kesesatan, dengan kebencian, kedengkian. Satu kelompok. Kelompok lain adalah orang-orang yang ingin membersihkan diri dari semua itu. Nah, apa alat untuk membersihkan diri dari semua? Ibadah. Dan tentu kalau disebut masjid, ibadah utama yang dilakukan di masjid apa? Salat. Nah, awal melangkah orang untuk melakukan salat apa? Wudu, suci. Nah, kalau dari langkah awal itu tidak dibereskan, atau dari pertama sudah kosong dari makna, maka bagaimana langkah kedua, ketiga, dan keempat? Jadi tidak mengherankan. Solat, taruh juga. Mengicuah, jalan taruh. Ketika solat, membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati ada di tangan Allah. Ketika selesai solat, hidup mati tergantung atasan. Nah, berarti amalan yang dia lakukan kosong dari makna. Nah, itulah yang kita takutkan. Bapak dan ibu-ibu, yang kita takutkan itu. Wak sujud jo, wak rukuk aja. Nah, itu pentingnya memahami hakikat dari ibadah dalam rangka mewujudkan ibadah itu sesuai tujuan yang disyariatkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk menjadikan kita hambanya. Seorang hamba harus bersih dari segala sifat yang tidak patut disandang sesuai dengan kehambaan kita. Hamba masa congkak. Bila lo hamba congkak. Hamba dangki, kasia ke dangki, awak si hamba apa punya setidak. Makanya Nabi SAW, maqam yang paling beliau senangi, jadi posisi yang sangat disenangi oleh Rasul di hadapan Allah, ketika Allah menyebutnya beliau dengan hambaku. Makanya terus beliau katakan, kalau orang menyanjung-janjung beliau, innama ana abdullahi wa rasuluh. Sungguhnya aku ini hanya hamba Allah dan Rasul. Nah,
ketika kita akan beribadah salat, kemana level kita harus kita turunkan segera? Ke level ubudiyah, level kehambaan. Dengan bagaimana caranya? Dengan menjadikan air dan kaifiat wudhu itu berfungsi untuk menyingkirkan segala yang tidak diridai oleh Allah dan segala perhatian kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita selesai berwudu dan tegak lurus di atas sajadah kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang hadir? Yang hadir adalah kekhusyukan, ketundukan kepada al-ma'bud, kepada Allah Rabbul